Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mungkin ingin memberikan apresiasi dulu ya kepada panitia, kepada anak-anak muda. Saya senang sekali kalau anak muda bikin acara seperti ini karena ada kalimat yang bagus sekali yang disebarluaskan oleh Geostrategic Study Club ya di Bandung. Memahami dunia itu adalah untuk merawat Indonesia. Jadi kita memang perlu memahami dunia, tapi tujuannya adalah untuk merawat Indonesia. Ya, jadi kita diskusi hari ini pun juga kita perlu ingat bahwa tujuannya adalah untuk apa nih yang harus kita lakukan, apa hikmah yang bisa kita ambil, semuanya demi kepentingan Indonesia. Nah, yang pertama kalau saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang dulu gitu ya. Jadi yang terjadi di Ukraina hari ini itu tidak terjadi baru-baru ini saja. Latar belakangnya itu harus ditarik panjang ke belakang. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan sedikit. Kan temanya sekarang geopolitik ya kan. Nah, geopolitik itu apa sih sebenarnya gitu ya? Geopolitik itu pada dasarnya adalah upaya negara-negara untuk merebut pengaruh di kawasan. Ya, kawasannya ya tergantung kalau geopolitik Asia, geopolitik Timur Tengah, geopolitik global gitu ya. Artinya perebutan pengaruh dan power ya. Dan ujung-ujungnya memang perebutan sumber daya alam gitu. Dalam persaingan antar negara ini memang selama ini dalam perjalanan sejarah yang mengambil keuntungan terbesar adalah kekuatan-kekuatan besar ya. Dulu zaman Perang Dingin yang saling berebut pengaruh itu Uni Soviet versus Amerika Serikat gitu ya. Dan perebutan pengaruh itu tidak melulu dengan perang, bisa saja dengan memberikan utang ya, utang luar negeri gitu kan. Sekarang di masa pandemi ini itu juga terjadi perebutan geopolitik juga melalui COVID. Jadi COVID juga dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk saling bersaing gitu ya, memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atau power ini juga terkait dengan uang gitu. Nah, dalam sistem internasional yang seperti ini, yang terjadi secara natural itu biasanya terjadi perimbangan kekuasaan gitu ya. Jadi negara-negara besar itu selalu berusaha agar negara lain tidak lebih kuat dari dirinya. Nah, dengan kacamata seperti inilah kita mungkin bisa lebih memahami kenapa sih kok Amerika Serikat sedemikian ingin menekan Rusia gitu ya. Kenapa? Karena Amerika Serikat memang tidak ingin ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya ya. Dan di Eropa yang terjadi sejak Perang Dingin sejak Perang Dingin usai itu adalah upaya Amerika Serikat untuk menarik negara-negara di sekitar Rusia gitu, untuk menarik negara-negara itu untuk masuk ke kubunya ya, ke kubu barat. Nah, buat Rusia ada satu garis merah. Ukraina jangan dipegang-pegang gitu ya, jangan dia utak-atik Ukraina karena Ukraina itu ada di depan rumah kami gitu. Ini pun sebenarnya oleh Amerika juga dilakukan. Seandainya misalnya Meksiko kan berbatasan sama Amerika tuh. Seandainya Cina bikin pangkalan militer di Meksiko, Amerika juga pasti nggak mau terima. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, kemudian jadi di satu sisi ada balance of power, negara-negara saling berusaha memperkuat pengaruhnya dan merasa terancam ketika ada negara lain yang melakukan manuver-manuver, tapi di saat yang sama juga secara de facto memang Amerika Serikat telah selama bertahun-tahun yang lalu itu telah melakukan upaya-upaya intervensi di Ukraina dengan tujuan agar pemerintah di Ukraina itu anti Rusia dan pro Barat. Nah, disitulah mulai banyak konflik di Ukraina. Tahun 2014 itu ada revolusi oranye disebutnya ya, masyarakat berdemonstrasi, sebagiannya tentu saja tidak semuanya, masyarakat berdemonstrasi untuk menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis sebenarnya waktu itu, dan yang mendanai, yang kemudian juga memberikan dukungan politik, bahkan juga hadir di tengah-tengah demonstran itu adalah
Amerika Serikat gitu ya. Jadi bahkan tokoh-tokoh Amerika tuh ikut demo di Ukraina waktu itu untuk menggulingkan pemerintahnya. Nah akhirnya singkat kata pemerintah Ukraina waktu itu terguling tahun 2014 itu, dan sejak itulah terjadi ini penyerangan atau kekerasan, bahkan bisa disebut genosida karena sangat banyak yang meninggal, sampai 14.000 orang meninggal. Siapa ini yang meninggal? Yang meninggal ini orang-orang etnis Rusia tadi yang diceritakan oleh Mas Dimitri tadi ya. Dia bilang kan orang-orang Rusia dibunuh. Iya, itu yang dibunuh sejak 2008 sampai sekarang itu statistiknya sampai 14.000 orang dibunuhi. Kenapa kok dibunuhin? Karena di Ukrainanya sendiri muncul kelompok ekstremis yang semakin kuat dan bahkan masuk ke militer, yaitu kelompok yang disebut neonazi. Kenapa disebut neonazi? Karena memang ideologinya adalah ideologi warisan zaman Perang Dunia dulu. Ya, jadi mereka memang genealoginya balik lagi ke Perang Dunia waktu ada Nazi dulu. Ya, pas zaman ada Hitler, ada kelompok-kelompok yang membantu Hitler untuk membantai orang-orang Yahudi di Ukraina, membantai orang Rusia, membantai orang Polandia. Nah, kelompok itu masih istilahnya masih beranak pinak ya, orang-orangnya sampai sekarang masih ada, dan itulah yang sekarang mendominasi politik di Ukraina. Nah, jadi Putin ini ketika akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi militer di Ukraina, alasannya dua. Yang satu karena merasa terancam gitu ya, karena NATO sudah sedemikian masuk ke pintu depan rumahnya. Yang kedua untuk membantu etnis Rusia yang dibunuh oleh kelompok-kelompok ekstrem ini, kelompok-kelompok radikal neonazi ini gitu. Makanya kalau saya memang ketika ditanya ini invasi apa bukan, jadi kan moderator pembawa acara udah ngomong, Bu Dina ngomong ini bukan invasi. Nah, ketika ditanyakan ke saya invasi atau bukan, menurut saya belum sampai pada keputusan bahwa invasi. Kenapa? Karena kalau menurut hukum internasional, Putin ini dalam operasi militernya itu menyatakan bahwa dia berlandaskan pada pasal 51 Piagam PBB. Apa isinya di pasal 51 itu? Kalau sebuah negara diserang, dia berhak untuk melawan. Ya. Kemudian yang terjadi adalah kan di Ukraina Timur itu yang mayoritasnya penduduknya orang etnis Rusia ini, ya Donetsk dan Lugansk ini kan memerdekakan diri, kan jadi negara kan gitu, jadi negara. Nah negara ini kalau pakai piagam PBB dianggap berhak membela diri. Nah di piagam PBB 51 itu juga ada klausulnya bahwa mereka juga bisa secara kolektif membela dirinya, artinya bisa minta bantuan kepada pihak lain gitu. Nah dua negara baru ini juga memang secara resmi minta bantuan kepada Putin untuk apa? Untuk melawan kelompok neonazi yang menyerang mereka sejak 8 tahun yang lalu itu, yang jumlah korbannya sudah mencapai 14.000 orang itu. Kan udah masuk genosida itu, udah masuk pembantaian massal. Gitu sih kalau terbelakangnya. Ya, silakan. Baik, Bu Dina, lalu sebenarnya berarti ini bukan invasi ya, melainkan masyarakat Donetsk dan Lugan minta bantuan Putin, dan ia pun menamakan ini operasi militer khusus spesial. Iya, pernyataannya seperti special military operation gitu kan. Dan tujuannya kan Putin menyatakan tujuannya bukan untuk menguasai Ukraina gitu ya, tapi demilitarisasi dan denazifikasi untuk membantu kelompok-kelompok yang atau etnis minoritas yang menjadi korban ini. Dalangnya siapa yang menciptakan kelompok-kelompok radikal tersebut, neonazi itu, dan apa tujuan mereka menciptakan itu dan membiayai mereka dan mensupport mereka dengan senjata sehingga terjadi genosida di dua provinsi tersebut, kira-kira menurut terlihat? Ya, kalau kita balik lagi ke Perang Dunia dulu ya, setelah akhirnya Hitler kalah, kan itu banyak tokoh-tokoh Nazi itu yang diadili ya di Nuremberg kan. Tapi anehnya tokoh-tokoh Nazi Ukraina itu nggak diadili, dan mereka itu dievakuasi malahan ke negara lain oleh Amerika Serikat. Ada dokumennya gitu ya. Jadi ada yang jadi memang dilindungi gitu orang-orang yang di Ukraina ini. Jadi dan ideologinya terus menyebar, bahkan kemudian di Ukraina itu sampai tahun 2010 itu Stepan Bandera, tokoh Nazi pada Perang Dunia II itu malah diberi gelar pahlawan gitu ya, pahlawan Ukraina.
Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang banyak pendukungnya gitu ya, sampai akhirnya dia digelari pahlawan itu. Berarti memang ideologinya itu turun-temurun masih terus menyebar. Nah, kan pertanyaannya tadi siapa yang mendukung ya? Pada saat itu si tokoh-tokoh ini hilang begitu aja. Jadi, bendera itu tiba-tiba menghilang, ternyata dia ada di, negara lain dengan nama lain gitu kan. Nah, yang melindungi ini, CIA gitu. Nah, kemudian apa sih tujuannya ya? Memang pada akhirnya bisa dipakai kan gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana track recordnya Amerika Serikat, kita lihat misalnya di Afghanistan, Amerika Serikat juga mendukung mujahidin gitu ya, menyebut mereka sebagai freedom fighter. Tapi setelah itu ketika ketika kepentingannya berubah lagi Amerika Serikat, mereka bilang ini teroris gitu ya. Al-Qaeda ini teroris. Nah, akhirnya peranglah di Afghanistan. Afghanistan diperangi dari 2001 ya sampai kemarin 2021, 20 tahun Amerika Serikat melakukan operasi militer di Afghanistan dengan alasan mengejar Al-Qaeda. Padahal dulu siapa yang membentuk gitu kan, yang membiayai, dan itu diakui sendiri oleh pejabat Amerika bahwa mereka memang betul yang biayai. Hillary Clinton juga ngomong, iya kan kami yang membiayai kan gitu ya. Dan film Waktu Rambo juga ya. ya film Rambo juga dibuat gitu ya untuk apa? Untuk mengglorifikasi kelompok mujahidin ini gitu, disebut freedom fighter. Terus kemudian juga dana jutaan dolar itu digelontorkan untuk membuat buku sekolah anak-anak. Bayangkan, buku sekolah anak-anak itu dibuat oleh sebuah Universitas Nebraska di Amerika Serikat dan kemudian disebarkan untuk anak-anak Afghanistan. Isinya isi kekerasan gitu ya. Jadi mengajarkan kepada anak-anak sejak kecil, anak-anak di Afghanistan, bahwa kalau berbeda pendapat ya pakai kekerasan. Nah, mereka yang ini yang menyuplai bukunya Amerika Serikat gitu ya. Nah, untuk Ukraina juga seperti itu. Data-data juga sudah menunjukkan bahwa memang Amerika Serikat itu memberikan bantuan kepada militer Ukraina. Nah, masalahnya yang Azov Battalion yang neo-Nazi ini sudah diintegrasikan kepada militer Ukraina. Jadi memang sudah jadi militer resmi gitu. Jadi ketika Amerika Serikat memang secara terbuka memberikan bantuan kepada militer Ukraina, ya pada dasarnya memberi bantuan kepada neo-Nazi ini kan gitu. Dan kemudian juga ada saya baru tadi itu saya posting juga di fanpage ya, video ada John McCain, ada Lindsey Graham yang bicara di depan militer Ukraina, yang di dalamnya itu ada Anasir neo-Nazi ini mengatakan bahwa perjuangan Anda itu perjuangan kami gitu loh. Ngomongnya kayak gitu kalimatnya, ada perjuangan kami. Kami akan memberikan apapun supaya kalian menang. Menang apa? Menang melawan Rusia. Berarti 2016 itu sudah ada upaya-upaya ya untuk melawan Rusia, udah betul-betul dinyatakan kan menang melawan Rusia kayak gitu. Nah, kemudian apalagi ya ini ya itulah yang kalau data-datanya seperti itu ya. Ya. Kira-kira apa Bu Dina motif dari Amerika membiayai mereka lalu ingin buat supaya mereka pecah dari Rusia dan terjadi seperti itu, begitu juga NATO Eropa kok mendukung rezim yang ada di Ukraina sekarang. Apa motif di balik itu? Tujuan mereka di balik kalau di tahun 2014 itu mereka tuh kan digunakan untuk menggulingkan pemerintahan yang waktu itu ya. yang pro Nama Rusia. orang Rusia, orang Ukraina itu namanya kan mirip-mirip, saya agak lupa siapa ya, Yushchenko atau apa siapa gitu. Ya gitulah pokoknya, yang tahun 2014 itu kan dia menolak masuk Uni Eropa, menolak masuk NATO gitu loh, pandangan si presiden waktu itu digulingkan. Nah, setelah itu terguling, nah ketika penggulingannya itu dengan cara apa? Dengan cara aksi-aksi, demo, dan banyak kekerasan yang terjadi. Itu yang ada di jalanan itu ya orang-orang neo-Nazi ini gitu kan, melakukan kekerasan itu. Nah, kemudian akhirnya terus menerus dimanfaatkan untuk perang ini ya, perang melawan kelompok etnis Rusia ini. Jadi untuk destabilisasi ya, dan itu bukan cuma di Rusia kan, di Timur Tengah, bukan cuma di mana itu, di Ukraina, di Timur Tengah, Suriah juga kan gitu, yang membiayai jihadis tanda kutip ya, milisi-milisi teror di Suriah itu kan
Amerika juga gitu ya. Dan itu resmi gitu ya, resmi bahkan saya pernah nulis artikel jurnal juga yang menganalisis dan data-datanya ada bagaimana Pentagon secara resmi mengimpor senjata-senjata dari Eropa Timur dikirim ke Timur Tengah, ke beberapa negara di Timur Tengah yang negara ini nggak pakai senjata dari Eropa Timur gitu ya, misalnya Arab Saudi, terus Qatar itu kan nggak pakai senjata dari Eropa Timur, tapi pakai senjatanya dari uh, Barat kan gitu. Ya jadi pertanyaannya kenapa kok Pentagon ngimpor senjata dari Eropa Timur tapi dikirim ke negara-negara Teluk, dan ternyata kemudian terdeteksi juga senjata-senjatanya ternyata jatuh ke para teroris ini, tapi Amerika Serikat tidak menyebut mereka teroris, menyebutnya pemberontak moderat katanya, moderate rebel. Tapi kalau kita lihat di lapangan ya mereka kan bersama-sama ya, yang pakai bendera Free Syrian Army yang disebut moderat itu ternyata bersama-sama juga dengan ISIS, dengan Al-Nusra dan lain-lain gitu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu Nina, mohon penjelasan terkait apa pelajaran yang dapat kita tangkap dari kejadian di Ukraina ini untuk kita jadikan pelajaran buat anak bangsa. Baik, yang pertama ya kalau saya saya sering sampaikan juga, kita tuh perlu melihat akar masalahnya akar masalahnya itu apa gitu ya. Kalau kita hanya melihat parsial-parsial saja, kita mungkin akan dibingungkan dengan banyak disinformasi. Siapa nih yang salah, siapa yang benar gitu ya. Nah itu kita harus zoom out gitu kan, lihat nih peta besarnya siapa nih, follow the money gitu ya, rumusnya gitu, ikutin uangnya gitu kan. Siapa yang membiayai, yang banyak memberikan senjata dan lain-lain itu siapa. Nah dengan mudah kan ketemu memang akarnya itu Amerika Serikat gitu ya, dan memang data menunjukkan Amerika Serikat itu sudah menebarkan perang-perang di berbagai negara di dunia, itu udah puluhan negara kan, alasannya apa, demokratisasi gitu kan, tapi akhirnya kemudian ketika tidak tercapai tujuannya akhirnya angkat senjata kan. Di Suriah juga awalnya juga demo-demonya tapi ketika presidennya tidak tergulingkan juga akhirnya dibiayailah untuk angkat senjata. Nah, ini yang perlu kita sadari buat di Indonesia gitu ya, ketika ada konflik-konflik itu harus hati-hati ya. Misalnya kita di Indonesia ada konflik satu sama lain terjadi, nah itu harus langsung waspada gitu ya, jangan mudah diadu domba gitu kan. Kita lihat betapa di negara-negara lain termasuk di Ukraina, konflik antar etnis itu dampaknya dahsyat banget. Berarti kan kita harus jaga persatuan baik-baik gitu ya. Jangan ketika ada provokasi, kebencian kepada kelompok-kelompok lain yang berbeda, nah itu jangan diikuti. Bahkan langsung waspada, nih siapa nih, di balik ini siapa yang kasih biaya, nah gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Extra jeli Bu ya, nggak polos menanggapi masalah. Betul. Terima kasih banyak Bu Dina. Ya, saya lanjutkan ke narasumber selanjutnya ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di forum tanya jawab setelah ini.